Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Ammar Maulana, dan di samping saya ada Pak Kiai Misbah. Bagaimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz Ammar. Sebaliknya Ustaz Ammar gimana? Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Kali ini akan membahas tentang pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Monggo. Atas nama Sri Agung Agung, sepengetahuan saya susuk ada dua macam, yaitu susuk ulwi dan susuk sufli. Bagaimana susuk menurut Islam Pak Kiai? Ya, kalau berbicara ulwi dengan sufli ini sebetulnya hubungannya dengan khudam. Ulwi itu istilah dalam ilmu hikmah ghaibiyah, namanya amlak. Minimal ada 7 malaikat yang disebut Rauqoyail, Jabroil, Samsamail, Mikail, Sorfayail, Anyail, Kasfayail. Ini istilah ulwi. Kemudian sufli itu istilah dari A'wan. Itu juga ada 7. Madhab, Abiyad, Ahmar, Burkon, Samhuris, Zauba'ah, Maimun. Ini tentang ulwi dan sufli. Tapi enggak semuanya susuk itu terdiri dari itu. Kebanyakan susuk itu berhudamkan jin. Nah ini makanya di dalam Islam itu jelas banyak khilafiyah. Tapi kita kaji dengan dasar hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Hadis ini hadis sahih. Keterangannya tertulis di dalam kitab As-Sirajul Munir halaman 419, halaman 420, juz 3. Kita baca. Naha anir roko wattamaimi wattiwalati. Naha, Rasulullah melarang anir roko dari ruqyah. Anir roko dari jopajapu. Anir roko dari mantra-mantra. Anir roko dari permintaan-permintaan yang tidak islami tentunya. Wattamaimi, dan Rasulullah melarang jimat-jimat. Orang mengartikan jimat itu ya bentuk benda. Padahal jimat itu asalnya bukan jimat, azimah. Azimah itu bentuk tolasim, bentuk kerajahan yang sudah dibaca doa-doanya. Nah ketika ruqyah ini tidak islami, tamaim, jimat juga tidak islami. Nah, tolok ukur islami yang bagaimana? Tolok ukur yang islami itu adalah ruqyah ghairul qur'aniyah, ghairul syar'iyah. Coba japu, mantra-mantra, jampi-jampi yang bukan kategori Islam. Seperti contoh misalkan dalam tolasim, dalam bacaan itu. Dalam bacaan walaupun diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang ada di pojok sana pada datang, ya misalnya jin yang ada di gunung sana pada kumpul. Nah itu sudah tidak islami itu. Berarti ruqyah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Nah ruqyah yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam mastura. Ini. Wa idza qara'tal Qur'ana, bila mana kamu betul-betul membaca Al-Qur'an, ya, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, maka kami betul-betul menjadikan antara kamu dengan antara dan mereka yang tidak beriman tentang akhirat hijaban, benteng, masturo, yang tertutup atau yang ditutupi. Ini dengan dasar ayat ini, maka ketika kita meruqyah, ketika kita membaca doa,
sesuai dengan hadis yang disampaikan kepada Safa. Rasulullah pernah bersabda, irki malam yakun lahu syirkun, bahasanya. Irki, bacalah ruqyah wahai Safa, malam yakun lahu syirkun, sepanjang dalam ruqyah ini tidak ada sebutan-sebutan syirik. Nah, kalau sudah ada sebutan-sebutan syirik, misalkan ya, wahai penghuni laut selatan, saya minta, lah itu kan berarti sudah syirik. Saya minta kalian semua hadir dan sembuhkanlah orang ini. Itu ruqyah, tapi ghairu syariah dan syirik itu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya naha anir roko. Wat tamaim juga seperti itu. Tamaim itu adalah jimat. Jimat apa saja, apa batu, apa keris, apa. Nah, kalau keris orang Jawa itu kan bukan masalah mistiknya sebetulnya. Kalau keris itu adalah seninya. Ya ada orang-orang yang senang keris, tapi bukan karena apa? Bukan karena dalamnya, bukan karena mistiknya, tapi karena seninya. Kok orang Jawa ada yang hebat bisa membuat seperti ini. Walaupun konon katanya dalam keris itu ada perewangannya, ada khudamnya. Nah, itu kan urusan si pembikin keris, para empu itu. Sepanjang kita menjadi mukmin, kita punya iman dan kita mempercayakan diri kepada Allah, maka tidak terjadi syirik. Yang disebut tamaim, bentuk jimat ini, ketika kita mempercayakan hidupnya kepada jimat itu, maka terjadi syirik. Contoh, kalau saya tidak punya delima merah ini maka saya mati. Itu berarti sudah syirik itu. Nah, beda dengan bahasa, kalau saya tidak mendapatkan ridho dan izin Allah, wasilah, sarana adanya delima merah ini, maka Allah tidak akan menyelamatkan saya, misalkan. Itu beda, itu kan berarti ada wasilah. Itu bukan terjadi syirik. Jadi tamaim di sini adalah bentuk jimat yang tidak menyimpang dari ajaran syariat. Kemudian wattiwalati. Nah, ini tiwalatin ini nanti bisa, tiwalah itu diambil dari lafal tala yatulu taulan watiwalatan. Itu maknanya jampi-jampi. Maknanya jampi-jampi, doa-doa. Nah, biasanya yang namanya tiwalah ini doa-doa, mantra-mantra dari para laki-laki yang tidak laku dengan perempuan, Ustaz. Dari laki-laki yang tidak dicintai oleh perempuan, mohon maaf, itu biasanya datang ke orang pinter, kemudian pasang susuk. Pasang susuk, apa susuk kecantikan, apa susuk kejadukan. Nah, ketika susuk ini memasukkan benda ke benda yang lain, itu terjadi hukum namanya. Sebab yang disebut hukum menurut mantik, menurut fikih itu kan sama, hukum positif. Yakni isnadu syai'in ila akhara ijaban aw salaban. Yang disebut hukum isnadu syai'in, menyandarkan sesuatu, ila akhara kepada lainnya, ijaban baik, positif, au salaban ataupun negatif. Memasukkan biasanya kalau susuk itu kan ada susuk yang dari emas, ada susuk yang dari intan, biasanya kan kayak gitu. Memasukkannya saja itu sudah mengandung hukum. Kenapa harus memasukkan benda ke dalam diri kita, benda asing? Nah, kalau sudah seperti itu, berarti nanti kita berusaha merubah keaslian kita. Merubah keaslian itu dilarang oleh Rasulullah. Termasuk merubah keaslian, misalkan pakai itu loh. Pakai apa yang untuk digigi, untuk meluruskan. Itu dilarang, bentuknya la'ana, Rasulullah melaknat. Nah, kalau memasukkan susuk ke dalam diri kita, itu sama halnya berarti dilaknati oleh Allah.
dilaknati oleh Rasulullah. Kemudian di dalam susuknya ini ada jopa japu, ada mantra-mantra yang nanti panggilannya apa dari sufli, apa dari ulwi gitu ya. Tapi kebanyakan kalau yang namanya tiwalah kan dalam definisinya ini yang tertulis di dalam Sirajul Munir, wat tiwalati bikasril muthannati, dibaca tiwalah, dibaca kasroh taknya lafal tiwala, wasnu inabahu, ikut wazan inabahu. Apa isinya tiwala ini? Ma yuhabbibul mar'ata lirrajuli, ma segala sesuatu yuhabbibu yang menjadikan ada rasa suka, al mar'ata kepada perempuan, lirrajuli kepada laki-laki. Jadi jopa japu, mantra-mantra yang menjadikan perempuan itu suka kepada laki-laki, ini namanya tiwalah. Itu mungkin dengan media susuk, mungkin dengan doa langsung, mungkin dengan mantra langsung. Lah kalau bahasanya menjadikan perempuan itu linglung, ya haram itu haram hukumnya. Misalkan orang dengan doanya saja belum memasukkan susuk, doa itu menjadikan perempuan linglung sampai ibadah itu terbengkalai, ibadah itu tertinggal. Bagaimana? Itu sudah haram hukumnya. Isi dari definisi tiwala ini yang perlu kita pahami ya. Wat tiwalatu ma yuhabbibul mar'ata lirrajuli. Ma segala sesuatu yuhabbibul mar'ata yang menjadikan perempuan itu ada rasa suka, lirrajuli kepada laki-laki. Ini dinamakan tiwalah. Mungkin menggunakan media yang disebut susuk, mungkin menggunakan air, mungkin menggunakan jopa japu, mantra-mantra dengan tiupan pakai mohon maaf ilmu semacam ilmu gendam. Nah, itu tetap mayuhabbibul mar'ata lirrajuli, mengandung hukum dilarang oleh Rasulullah. Bahasanya naha anir roko wat tiwalati wat tamaimi. Tapi ini ketentuannya ketika ketika tamaim, ketika tiwalah yang bukan bentuk doa, yang bukan bentuk ajaran syariat, maka itu dilarang. Tapi mohon maaf, kalau yang tiwalah ini ya baik doa maupun mantra-mantra tetap sama, wong itu menjadikan perempuan linglung kok. Ya, yang namanya sihir itu kan bukan hanya bahasa ajam, sihir bahasa Arab juga ada. Jadi tiwalah ini baik yang mengandung doa maupun yang mengandung mantra itu tetap saja dilarang oleh Rasulullah. Tentang tamaim, lah kalau tamaim itu adalah jam'u tamimatin kharazatun tu'allaqu ala tifli lidaf'il ain. Yang namanya tamaim itu biasanya bentuk kalung yang dikalungkan ke leher anak-anak kecil untuk menolak penyakit ain. Nah, ketika tamaim ini di dalamnya ayat-ayat Quran atau sakal khotam Sulaiman dengan bacaan-bacaan apa suratul Fatihah, fahiyya matlubatun. Di hadis itu di tafsirnya dijelaskan fahiyya matlubatun, itulah yang dicari. Karena apa? Doa yang diaplikasikan di keseharian bentuk tulisan ini lebih awet dibandingkan doa dengan hanya ucapan saja. Nah, itulah orang-orang hikmah ghaibiyah membikin benteng anak kecil dengan tulisan-tulisan syariah melalui khotam Sulaiman, ada rajahan lain, ada mungkin laqad ja'akum dipotong-potong tulisannya, mungkin dengan Fatihah dipotong-potong hurufnya, artinya tidak digandeng ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya ditulisannya ba sendiri, sin sendiri, mim dan seterusnya dipotong-potong, enggak ada gandengan. Kalau tulisan Arab tidak ada gandengan itu sudah kategorinya tolasim, rajahan. Tolasim itu kan ada tolasim hurufun muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Ada tolasim yang wujudnya itu adalah sakal yang tidak bisa dimengerti kecuali penulisnya dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Ada tolasim yang wujudnya wafak.
baik wafak muthallats, murabba, mukhmas dan seterusnya. Itu kategorinya semuanya tolasim. Nah, tolasim ini ketika syar'iyah maka tidak jadi masalah. Contoh misalkan gini, tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu jumlah bilangannya ada 1002. 1002 dikurangi 30. Kemudian dibagi 4. Maka di situ angka terkecil ada sekian. Kemudian dibikin wafak. Nah, simat wafak itu sebetulnya bagaimana? Cara mengisi wafak, mengisi susuk, mengisi tolasim itu bagaimana? Di dalam kitab Al-Wafak disebutkan wa azimatu kulli wafkin madzukhila fihi minal asma'i wal ayati. Wa azimatu kulli wafkin, azimah doa-doa ya, ismun adzam, setiap yang ada di dalam wafak ini madzukhila fihi, apa yang dimasukkan ke dalam wafak itu. Ketika wafak tulisannya misalkan suratul Ikhlas, kok yang dibaca Yasinnya nggak masuk kok Pak Ustadz. Contoh lagi misalkan tulisan dalam wafak itu hanya Batodin Zajin Wahin diasma dengan suratul Ikhlas, ya nggak masuk kok. Jadi apa yang dimasukkan dalam wafak ini nanti hubungannya dengan sufli dan ulwi itu nanti bisa berisi ketika yang di dalam wafak ini sesuai dengan bacaannya. Misalkan lafal Allah ya, lafal Allah dimasukkan atau suratul Ikhlas lah, wafak muthallats atau murabba, rajahan angka suratul Ikhlas yang dibikin wafak ini dimasukkan ke dalam wafak murabba, kemudian dibaca suratul Ikhlas, maka itu berisi dengan izin Allah, yaitu menyatukan jasmani, nafsani dan ruhani. Ketika amalan itu ada kekuatan jasmaninya, ada kekuatan nafsaninya, ada kekuatan ruhaninya, maka itu bisa hidup dengan izin Allah. Seperti diri kita, ketika diri kita ada jasmani, ada nafsani bentuk nafsu, ada ruhani bentuk roh, maka kita punya kehidupan. Amalan pun sama. Nah ini yang dimaksud nanti tamimah, kemudian tiwalah dan ruqyah, ini ketika yang tidak syariah maka dilarang oleh Rasulullah. Jadi kita simpulkan hadis naha anir roko wattamaimi wattiwalati, ruqyah yang syariah diperbolehkan, tamimah yang syariah juga diperbolehkan. Tapi kalau tiwalah yang hubungannya supaya menjadikan perempuan linglung, baik melalui susuk maupun tidak, itu dihukumi tetap dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Demikianlah penjelasan dari beliau mengenai susuk ulwi dan susuk sufli. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Amar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.